Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdana Tegar Ramadhani dengan NIM 4212201021 dari kelas Mekatronika A Pagi semester 6 Politeknik Negeri Batam. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal asesmen akhir semester mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, di mana tujuan pembelajarannya saat ini adalah memahami proses desain pada bidang otomasi, mengetahui metode klasifikasi transfer pada mesin otomasi, mengetahui tentang proses kerja klasifikasi transfer, mengintegrasikan Factory IO atau VGO Designer, dan yang terakhir adalah menjalankan proyek yang terkait dengan mata kuliah ini secara berkelompok serta mengevaluasinya. Dimana soalnya adalah buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanikal jika tidak ada desain elektrikal atau desain sistem informasi pada PBL Anda selama minimal 20 menit, tidak kurang, dengan ketentuan sebagai berikut, di mana format awal video berisi nama, NIM, kelas, dan judul desain. Lalu isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut. Jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Jika PBL-nya berada di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal yang berbeda atau tidak boleh sama. Video diupload di YouTube secara publik dan upload yang di learning hanya link YouTube-nya saja. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan dari PBL kami, yaitu PBL MK 622530 lifting serbaguna di SMKN 7 Batam. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu banyak kegiatan industri pendidikan kejuruan membutuhkan alat pengangkat berat badan. Dalam kegiatan industri maupun lingkungan pendidikan atau kejuruan, proses pengangkatan dan pemindahan barang dengan berat tertentu menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran aktivitas kerja dan praktik. Namun, masih banyak ditemukan keterbatasan dalam hal alat bantu pengangkatan barang, terutama saat menjangkau ketinggian tertentu atau memindahkan berat beban secara efisien dan aman. Di mana alat lifting di pasaran mahal dan kurang fleksibel. Alat pengangkat barang atau lifting merupakan solusi yang umum digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sayangnya, banyak alat lifting yang tersedia di pasaran memiliki harga yang mahal dan tidak fleksibel dalam penggunaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi berupa alat lifting yang ekonomis, aman, praktis, dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengguna. Lalu ada solusi alat lifting yang mampu mengangkat berat badan. Melalui proyek ini dirancang sebuah alat pengangkat beban atau lifting yang serbaguna yang mampu mengangkat beban hingga maksimal 200 kilo dengan ketinggian maksimum liftnya yaitu adalah 10 meter, di mana dapat menjangkau dengan ketinggian mungkin 3 gedung, 3 lantai. Alat ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pemeliharaan alat atau maintenance, pemasangan komponen pada ketinggian, atau pemindahan barang berat di area kerja. Mana proyek ini mendukung efisiensi kerja dan meningkatkan keselamatan. Proyek ini tidak hanya menghasilkan sebuah alat yang bermanfaat, tapi juga menjadi media pembelajaran untuk memahami prinsip kerja sistem mekanik, elektrikal, dan struktur yang terintegrasi. Dengan adanya alat ini, efisiensi kerja meningkat dan risiko kecelakaan kerja akibat penggunaan manual dapat dikurangi secara signifikan, seperti encok atau mungkin terjatuh dari ketinggian. Alat ini berguna
untuk meminimalisir merenggut nyawa dalam bekerja. Oke. Sini ada tampak dari liftnya, lift serbagundanya, di mana ada tampak depan, dari tampak isometrik atau atas kanan, atau biar nampak 3D-nya, lalu ada nampak dari bagian samping. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian kabin. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Pada alat pengangkat barang ini, kabin berfungsi sebagai tempat menampung beban atau operator saat proses pengangkatan berlangsung. Namun, tidak semua alat lifting dirancang dengan kabin yang aman, stabil, dan nyaman. Hal ini bisa menimbulkan risiko jatuh, goyangan saat lift berjalan naik atau turun, bahkan kerusakan pada barang maupun cedera pada operator karena goyangan tersebut. Oleh karena itu, dalam proyek ini, pencahayaan kabin menjadi fokus utama. Atau yang penting, kabin harus kuat, mampu menopang beban hingga 200 kilo tanpa mengalami goyangan atau gangguan saat proses naik atau turun. Lalu lift dirancang stabil, seimbang, tidak bergoyang saat diangkat hingga ketinggian tertentu, yaitu kami membuat setinggi 10 meter. Lalu lift ini dirancang dengan keamanan, dilengkapi dengan pagar di bagian kabinnya, lalu pengunci pintu dan lantai anti slip agar operator tidak terjatuh atau barang akan bergerak bebas saat naik. Lalu kenyamanan pengguna cukup luas dan ergonomis untuk kegiatan pengangkatan manual atau akses operator saat pemasangan di ketinggian. Desain kabin yang baik, lifting sebagai tidak fungsi sebagai alat bantu, tapi juga menjadi mendukung keselamatan kerja, efisiensi waktu, dan kemudahan operasional. Oke, sini saya akan menjelaskan desain kabin yang saya buat, di mana struktur rangkanya kami menggunakan besi hollow. Di mana besi hollow ini berukuran 4x4 cm dengan ketebalan 1,6 mm. Material ini cukup kuat untuk menahan beban yang berat, tetapi ringan untuk menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Lalu dimensi kabin yang dibuat adalah dengan tinggi 2 meter dan lebarnya 1 meter. Desain ini cukup untuk menampung operator atau orang dan barang dengan volume yang mungkin besar. Lalu pagar pengaman di sekeliling kabin, yaitu depan dan belakang, dibuat dengan ketinggian sesuai dengan tinggi lift. Ini berfungsi untuk mencegah operator atau barang terjatuh saat kabin diangkat. Lalu di bagian kanan kirinya dibuat dengan secara Oke, saya lanjut. Yang pagar di sekitar kabin di bagian kanan dan kiri itu dibuat secara vertikal dengan jarak, jadi tidak terlalu menutup. Mungkin oke. Lalu pintu kabin ini kami buat dengan engsel dan kunci agar tetap kuat saat di udara. Jadi pintu tidak akan terbuka saat lift naik atau turun. Jadi
barang dan operator akan aman saat berada di dalam lift saat lift bergerak. Lalu di sini lantai kabin yang kami buat. Ini kami buat anti slip. Supaya kaki itu tidak licin dan tergelincir saat kabin itu digunakan, dan alat tidak akan mudah bergeser saat lift naik ataupun turun. Lalu saya akan menjelaskan pemilihan desain ini. Ini kabinnya. Oke, saat pemilihan desain ini atau yang akan nanti dibuat, kami memiliki beberapa fokus, yaitu fokus pada keamanan, dimana desain yang kami buat ini kami buat tidak terlalu tertutup. Kami buat dengan pagar seperti ini, seperti di gambar ini, seperti di desain ini, agar operator tuh tidak terjatuh dan barang tidak bergerak kemana-mana atau takutnya jatuh. Itu kami pilih yang berongga supaya tetap ada udara yang masuk, jadi tidak panas juga. Lalu ada kestabilan, dimana dimensi kabin dibuat simetris, tidak miring. Lalu material yang dipilih pun ringan, tapi dia kokoh. Dia dapat menampung berat 200 kilo. Lalu ini menjaga agar alat tidak mudah goyah atau miring saat berada di ketinggian. Jadi dia stabil, tidak miring kiri, miring kanan, miring depan, miring belakang. Lalu ada kapasitas beban, dimana kabin yang kami buat ini kami rancang dapat menahan beban hingga 200 kilo sudah termasuk operator, dengan target spesifikasi itu. Lalu ada kemudahan pengguna, kami buat yang mudah digunakan, pintu yang dapat buka tutup dengan aman, lalu lantai anti selip yang menjadikan kabin ini nyaman digunakan bahkan oleh satu orang tanpa bantuan. Lalu biaya yang efisien untuk pembuatan lifting ini. Material yang digunakan bisa didapat dengan mudah, murah, dapat diskon, tapi harus kenal, Pak. Tapi tetap memenuhi standar kekuatan dan keselamatan. Jadi dia walaupun murah, dia harus tetap kuat dan keselamatan menjadi yang utama. Lalu dasar teoritis desainnya adalah kekuatan material. Oke, kita lanjut penjelasannya, dimana desain kabin lifting serbaguna ini tetap memiliki kekuatan material, dimana desain kabin yang mampu menahan beban
berat hingga 200 kilo. Oleh karena itu, pemilihan material ini sangat penting. Kami memilih material seperti besi holo ini bukan tanpa alasan, karena besi holo yang ada di sini ini nih dikenal kuat, tahan karat saat terkena hujan, dan cukup ringan sehingga tidak membebani sistem pengangkatan secara keseluruhan. Secara teori, setiap material memiliki batas kekuatan tertentu sebelum mengalami kerusakan. Dalam ilmu teknik, besi holo tergolong material yang memiliki kekuatan tarik dengan tekanan yang tinggi, tidak mudah patah, sehingga dapat digunakan dan sangat cocok untuk struktur rangka kabin yang menahan beban berat hingga 200 kilo. Makanya pada PBL kami gunakan besi holo. Lalu selanjutnya stabilitas atau keseimbangan. Dalam ilmu teknik, struktur yang diangkat ke atas harus memiliki keseimbangan yang baik. Tidak mudah miring, kanan atau kiri, depan atau belakang. Dan tidak mudah jatuh. Oleh karena itu, desain kabin dibuat simetris mungkin dengan pusat beban berada di tengah, di mana ini bertujuan agar distribusi berat lebih merata dan sistem perangkat ini tidak menerima gaya samping yang berlebihan. Seperti saya bilang, dia miring kanan atau kiri, depan belakang. Lalu desain yang berbentuk kotak ini desain yang proporsional yang membantu menjaga stabilitas kabin saat dinaikkan hingga ketinggian 10 meter. Mana kita buat kotak ini kira-kira 1 kali 1 meter ya. Jadi dia bebannya berada di tengah. Jadi dia tidak miring kanan atau kiri, sehingga beban tuh berada di tengah, tidak merata, tidak ada di kiri, kanan, depan, belakang. Jadi walaupun lantai anti selip, kalaupun liftnya miring, maka ya lift itu akan tetap miring. Jadi risiko untuk barang lari kemana-mana atau terjatuh itu sangat besar. Jadi kita buat sesimetris mungkin. Lalu selanjutnya ada sistem ergonomi. Kabin yang kuat dan stabil tapi nyaman digunakan. Dalam teori ergonomi, alat bantu kerja harus mendukung postur tubuh manusia, mudah diakses, tidak menyebabkan kelelahan berlebih atau mungkin sakit. Oleh karena itu, maksudnya sakit tulang karena yang lift miring. Oleh karena itu, kabin kami didesain dengan ukuran yang cukup luas agar operator bisa bergerak bebas. Tinggi pagar disesuaikan dengan postur tubuh rata-rata agar tidak mengganggu pergerakan tapi tetap menjaga keamanan, yaitu dengan tinggi 2 meter, lebarnya 1 meter. Oke, kita lanjut. Tinggi 2 meter, lebar 1 meter. Gimana supaya operator bisa gerak bebas? Maaf kok di sini. Nah, di sini. Lalu yang terakhir, kita tetap mengusung keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Desain kabin mengacu pada prinsip K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam standar ini, alat bantu harus mencegah kecelakaan dan memberikan perlindungan maksimal kepada pengguna. Beberapa prinsip K3 pada kabin ini yaitu adalah pagar pelindung di sekitar kabin
Lalu adalah pintu kabin yang dapat terkunci dengan kunci pengaman. Lalu lantai kabin yang berstruktur anti-selip untuk mencegah terpleset atau barang lari kemana-mana. Dan desain ini tidak memiliki sudut yang mungkin membahayakan. Nah, lalu dapat kita tarik kesimpulan dari ini adalah dengan menghubungkan prinsip kekuatan, material, stabilitas, ergonomi, dan keselamatan kerja, desain kabin pada lifting serbaguna ini dirancang agar kuat, stabil, aman, dan nyaman digunakan. Teori-teori ini menjadi dasar penting agar alat tidak hanya fungsional, tetapi juga sesuai standar teknik dan keselamatan. Mungkin sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kita manusia bukan nabi. Oke. Maaf, Pak. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.